Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah hadirin jemaah berbahagia, kita lanjutkan materi kajian kita tentang tazkiyatun nufus. Pada bahasan kesempatan ini tentang dosa lisan, masih berlanjut. Terakhir dosa lisan yaitu berupa menyindir. Bahasan kita sekarang kita lanjutkan, karena bulan lalu kita bahasannya tentang taubat. Taubat orang biasa, taubat orang munafik, dan taubat pelaku bid'ah. Sekarang kembali kita lanjutkan tentang dosa lisan. Apa itu namimah? Secara umum namimah atau an-namimah diartikan dengan adu domba. Kalau orang Indonesia malah menyebutnya itu fitnah, ya, itu fitnah. Tapi kalau kita perhatikan Quran maupun hadis, tidak ada fitnah itu yang artinya adu domba. Misalnya Quran menyebutkan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan suatu fitnah, di mana fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian. Fitnah di dalam ayat tersebut maknanya azab, siksaan. Ada lagi ya'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah. Ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu sebagai fitnah. Fitnah di situ artinya ujian. Ada lagi dalam Quran disebutkan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, yang ada hanyalah agama Allah. Fitnah di situ artinya bukan adu domba, tapi kekufuran dan kemusyrikan. Tapi itulah orang Indonesia. Orang Indonesia selalu saya katakan banyak maknanya yang kita pahami, tapi kalau digali itu bertolak belakang. Tapi nggak usah menyesal sebagai orang Indonesia. Jalani aja. Toh juga hidup gak lama lagi, insyaallah. Misalnya yang salah itu nyumpahin orang, mampus loh, itu. Mampus itu kalau mestinya mampus itu maksudnya apa tuh? Bapak udah dengar nggak? Nyumpahin orang tuh mampus loh, maksudnya apa tuh? Mati loh. Padahal mampus itu justru artinya diberi nyawa, dipanjangkan umur. Jadi besok kalau orang bilang kepada bapak mampus loh, jawabnya apa? Jangan dia aminkan, karena niat dia tuh pasti nyumpahin gitu. Nah itulah salah satu contoh. Ada lagi contoh lain yang kita salah kaprah itu tentang bala. Yang namanya bala, bala juga sama. Bala kalau di Indonesia tuh yang namanya bala itu pasti ujian yang sangat negatif, konotasinya negatif. Padahal dalam Quran itu ada namanya balaan hasanah, bala yang baik. Ya, ada bala itu Al-Quran surah Al-Anfal, ketika peristiwa perang Badar, di mana peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin bersama Rasul. Itu dikatakan balaan hasanah, ujian yang baik. Nah begitulah. Jadi kalau kita mau cari kesalahan kita, mungkin pada satu ketika setelah selesai tazkiyatun nufus ini boleh juga besok judul besarnya
mencari-cari kesalahan kita. Boleh itu buat temanya. Ya, banyak kesalahan kita Pak, banyak banget. Maksudnya salah kaprah. Baik, namimah. Jadi namimah itu di dalam kamus kehidupan kita disebut namanya adu domba. Ya, adu domba dalam arti tanda petik ya. Bukan domba yang diadu, yang disembelih kemarin itu bukan. Jadi ngadu orang. Disebutkan di dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum mal adhu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas." Maukah aku beritahukan kepada kalian, kata Rasul, apa yang disebut dengan al-adhu? Ya, yaitu kata Nabi an-namimah, yaitu namimah, perbuatan yang menyebarkan berita ya untuk merusak hubungan antara sesama manusia. Al-qalatu bainan nas. Ke si A ngomongnya begini, ke B ceritanya lain lagi, kemudian A dan B berantem. Ya. Dan di Indonesia ada orang yang hidupnya justru dari itu. Syukran. Kemudian di dalam Syarah Muslim ya, Imam An-Nawawi. Jadi kalau Muslim itu kan punya kitab sahihnya, lalu ada syarahnya. Syarah Muslim itu ada beberapa buah, tapi yang terbagus menurut para ulama adalah yang disarah oleh Imam An-Nawawi. Sama juga Sahih Bukhari itu ada syarahnya banyak, tapi yang paling terbaik adalah Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ini karya Imam An-Nawawi. Jadi nama bukunya Sahih Muslim Bisarhin Nawawi gitu. Dikatakan qala ulama, para ulama berkata, an-namimah yaitu naqlu kalamin nas ba'dahum ila ba' ala jihatil ifsari bainahum. Jadi yang dimaksud dengan namimah itu adalah menyampaikan perkataan atau memindahkan satu perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan antara orang tersebut. Jadi ingin menimbulkan fasad, menimbulkan kerusakan. Imam Baihaqi menukil sebuah perkataan Yahya bin Katsir, an-nammam itu artinya orangnya, namimah perbuatannya. Jadi adakan begini, musyrik pelakunya, syirik itu perbuatannya. Jadi namimah perbuatannya, kalau an-nammam adalah orangnya. An-nammam yubsidu fi sa'atin ma la yubsidu as-sahiru fi syahr. Ini kerusakannya luar biasa. Pelaku namimah itu bisa merusak hubungan manusia dalam waktu 1 jam saja. Ya, sementara penyihir terkadang butuh waktu 1 bulan untuk merusak sesuatu. Tapi kalau namam, pelaku namimah itu bisa begitu cepat. Nah, apalagi sekarang melalui gadget, melalui WA misalnya, itu luar biasa. Luar biasa cepat timbulnya sebuah kerusakan. Kita lanjutkan terus. Jadi kesimpulan pertama yang dikatakan namimah itu adalah al-qalatu bainan nas, yaitu berkata kepada orang ini dengan ungkapan yang berbeda, lalu ketemu dengan orang lain ungkapannya lain lagi. Nah, pada akhirnya nanti A dan B ini yang akan diharapkan oleh mereka itu terjadi permusuhan, dan ini sangat tercelah. Nah, kita lihat bagaimana celaan Allah kepada pelaku namimah dalam Quran Karim surat Al-Qalam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da zalika zanim. Wa la tuti' kulla hallafin mahin, dan janganlah kamu mengikuti
setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Orang yang suka bersumpah, ini mohon maaf saya sampaikan kepada kita, itu salah satu kebiasaan orang munafik, itu adalah obral sumpah. Ya, sumpah yang maksud itu adalah sumpah mempergunakan kalimat demi Allah. Di dalam bahasa Arab disebut namanya wallahi, atau mungkin tallahi, bisa juga billahi. Yang ketiga-tiganya itu baik wallah, billahi, tallahi, itu artinya demi Allah. Orang-orang munafik adalah orang yang paling suka mempergunakan kalimat demi Allah. Kenapa? Karena mereka berlindung di balik sumpah itu. Karena mereka juga tahu bahwa sumpah begitu mulia kedudukannya di dalam Islam, sangat mulia. Bagi bapak-bapak yang pernah memiliki buku saya, Tafsir Al-Asas, itu ada sebuah bahasan di sana tentang kedudukan sumpah di dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi itu sumpah. Bagaimanapun ketika seseorang itu berada pada suasana suatu keadaan yang terskreditkan, dia tidak punya kekuatan apa-apa, maka sumpah adalah senjatanya. Kalau sudah bersumpah, kita mau ngomong apa? Itu dalam Islam seperti itu. Bahkan orang yang akan dibunuh pun, lalu dia bela diri dengan disumpah, dia bisa tidak jadi dibunuh. Jadi sumpah bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Begitu mulianya sumpah. Jadi setidak-tidak percaya kita kepada orang, kalau dia sudah bersumpah, kita mau ngomong apa? Nah, jadi orang munafik tahu betul kalau umat Muhammad ini begitu percaya dengan orang-orang bersumpah. Karena itu mereka selalu mempergunakan sumpah. Di dalam surah Al-Munafiqun dikatakan ittakhazu aymanahum junnah. Sumpah mereka jadikan sebagai tameng. Tadi saya katakan mereka berlindung di balik sumpah. Kata Allah, wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan pernah kamu ikuti ya Muhammad kepada orang yang banyak bersumpah. Halaf litaktsir, pada orang yang banyak bersumpah lagi terhina. Siapa itu? Hammazin masya'in binamim, yang banyak hammaz mencelah, masya'in yang kian kemari, binamim menyebarkan fitnah, menyebarkan namimah, adu domba tadi. Ya Allah, luar biasa. Manna'in lil khairi mu'tadin athim, yang sangat enggan berbuat baik. Manna', yang melampaui batas lagi banyak. Athim, dosa. Utullim ba'da zalika zanim, orang yang berlaku kaku, kasar, ya, dan yang terkenal pula kejahatan mereka. Orang-orang seperti itu jangan diikuti. Ini pesan Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ambil sini adalah kalimat hammazin masya'in binamin. Kerjanya mencela, lalu kesana kesini. Kalau sekarang kesana kesininya kan nggak perlu lagi, Pak. Iya, karena cukup dengan memakai HP. Cukup kan? Kayaknya cukup sekarang itu. Seseorang bisa terperiksa, terduga dan sebagainya karena pengaduan melalui HP. Ya, luar biasa. HP. Nah, oleh karena itu, ya, harus berhati-hati masalah namimah ini. Harus jelas seperti apa yang mengadu domba itu seperti apa. Kalau masing-masing kita mempertahankan akidah kita, bicarakan akidah kita, lalu ada akidah lain yang tersebutkan penyimpangannya, itu bukan adu domba, Pak. Karena kitab kita yang menyebutkan seperti itu. Kalau saya mengatakan Taurat itu sudah mengalami perubahan, Injil sudah mengalami perubahan, itu siapa yang mengatakannya? Allah. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi, di antara orang-orang Yahudi itu ada yang merubah kalimat-kalimat Allah dari tempat yang semestinya. Bahasa sekarang sebut namanya distorsi. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah, nerakalah bagi mereka yang menulis ayat-ayat Allah dengan tangan mereka, lalu mereka katakan ini firman Allah.
Dalam ayat lain katakan, yaqulun hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan ini kitab Allah, padahal itu bukan firman Allah. Siapa yang mengatakannya? Allah. Itu keyakinan kita. Ya, itu keyakinan kita. Gitu. Oleh karena itu tidak bentuk adu domba. Itu mempertahankan keyakinan kita sebagai Islam. Dan itu saya sampaikan di Masjid As-Salam. Semuanya komunitasnya Muslim. Nggak ada yang saya ragukan kemusliman kita di sini. Ya, dari masjid kecil dulu sampai masjidnya udah gede seperti ini. Oke. Lalu Qatadah menjelaskan apa itu yang hammazin di dalam ayat tadi. Apa itu masya'in binamim itu apa? Kata Qatadah, hammazin ya'kulu luhumal muslimin. Hammaz yang artinya yang banyak mencela tadi artinya adalah orang yang memakan daging kaum muslimin. Itu ghibah. Ghibah. Wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakirihtumu. Surah Al-Hujurat. Jangan sebagian kamu menghibah sebagian yang lain, mau kamu memakan bangkai dan saudara. Itu ghibah. Jadi hammazin sama dengan ghibah. Pasangan ini sama dengan wala yaqtab ba'dukum ba'da. Sedangkan masya'in binamin yang tadi terjemahkan kesana kesini mondar mandir, ya, kesana kemari untuk namim, menyebarkan fitnah adu domba. Maknanya kata beliau apa? Yang kian kemari menyebarkan fitnah adalah orang-orang yang memindahkan pembicaraan, ya, al-ahadits, memindahkan pembicaraan min ba'din nas ila ba'din, dari sebagian orang kepada sebagian orang lain. Ini kita dapatkan di dalam tafsir At-Tabari. Tafsir tertua di kalangan kaum muslimin itu tafsir At-Tabari. Ya. Kemudian kita lanjutkan ancaman bagi pelaku namimah. Quran menyebutkan wailul likulli humazatin lumazah. Kecelakaan wail, ya, likulli humazah, bagi setiap pengumpat, lumazah, lagi pencela. Ibnu Abbas berkata, hum al-masya'una bin namimah, al-mubsiruna bainal ahibbah, al-baghuna lil bara al-aib. Kata Ibnu Abbas, mereka itu yang disebut dengan humazatul lumazah itu adalah mereka adalah orang-orang yang berjalan ke sana sini dengan namimah. Al-mubsiruna bainal ahibbah, merusak hubungan orang yang berkasih sayang. Ini kerja setan ini. Hubungan suami istri rusak gara-gara chatting di WA. Yang berkasih sayang, muncul tuh orang jahat di sana, mengeluarkan kata-kata entah apa. Mas, kok nggak datang mas? Aku udah lama menunggu. Tuh siapa tuh orangnya? Masuk tuh ke istri, ke WA kita, datang istri dibaca, masya Allah, langsung kiamat tuh, walaupun sebentar kiamatnya. Luar biasa. Itu termasuk namimah. Ya, mufsiduna bainal ahibbah, membuat kerusakan. Al-baghuna lil bura'a il aib, serta mencari aib orang-orang yang baik. Coba mencongkel aib orang. Ada lagi sebagian penafsiran humazah lumazah itu adalah humazah itu mencela, ya, mencela empat orang itu melalui ucapan itu humazah. Sedangkan lumazah sama mencela, menyebut keburukan orang tapi dengan bahasa body. Ya, misalnya mencibir orang, itu kan bukan perkataan. Ya, ada bapak yang tahu bagaimana caranya ngejek orang tapi melalui bahasa body gitu? Ada yang tahu? Misalnya gitu. Nah, ibu-ibu lihat di belakang, Bu. Ada itu giliran suaminya marah-marah, isi dari belakang. Nah, hati-hati itu lumazah tuh. Ya, neraka. Suami nggak lihat, tapi Allah lihat. Ya. Nah, ada lagi yang julurin lidah, ngedipin mata, apalagi dia berdua membicarakan orang lain. Itu bentuk
celaan-celaan yang melalui bahasa body. Ya Allah, mungkin bagi sebagian kita itu dianggap itu dosa kecil, pada ancamannya apa? Wail, ya, neraka itu. Karena wail itu adalah salah satu lembah yang ada di dalam neraka Jahannam yang pernah kita sampaikan. Wail itu ada 4 maknanya. Ya, pertama, wail artinya azab, yaitu siksaan. Wail juga artinya hilakun, kebinasaan. Wail juga artinya hasrah, penyesalan. Bukan kha, tapi hasrah, penyesalan. Wail juga yang keempat artinya wadin fi jahannam, sebuah lembah di dalam neraka Jahannam, yahwi fihil kafir arba'ina khariban qabla ayaqra qabla ayyabla qa'rahu. Kalau ada orang kafir jatuh dari atas nanti siratul mustaqim itu nyebrang, jatuh, memakan waktu 40 tahun lamanya baru nyampe ke dasarnya, itu neraka wil yang ada di dalam lembah Jahannam. Yasilu fi sarirul kuffar, sedangkan air yang mengalir di dalam neraka wil itu adalah sarir, darah bercampur nanahnya orang-orang kafir. Ju'ila lil mukazzibin, yang diperuntukkan bagi mereka yang mendustakan agama. Seperti apa panasnya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bahnya, kitabnya Al-Bi'sa wan Nusur, disebutkan panasnya, law suyatul jibal laharrat man harrihi. Kalaulah gunung batu dimasukkan ke dalam itu, niscaya gunung batu pun akan hancur saking panasnya itu. Wail. Jadi kalau ada menerjemahkan wail untuk artinya celaka, benar. Diartikan kebinasaan boleh, siksaan boleh, diartikan nerakalah itu pun juga boleh. Penjelasan ini kita dapatkan di dalam berbagai kitab-kitab tafsir yang kita dapatkan. Ya, itu wail. Itu ancaman bagi pelaku namimah. Di dalam ayat lain surah Al-Ahzab Allah berfirman, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Coba, subhanallah, dikatakan, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan menyakiti orang-orang mukminat, mukmin laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, padahal itu tidak mereka lakukan. Mereka tidak melakukan kesalahan itu, tetapi mereka siksa, mereka fitnah. Faqad ihtamalu muhtanan, sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan, wa ismam mubina, dan dosa yang nyata. Banyak enggak orang-orang mukmin yang dapat fitnah, dapat cobaan, dituduh, diskreditkan, dibully, apalagi bahasanya, ya, itu adalah perbuatan dosa besar bagi mereka yang melakukannya. Imam Al-Qurtubi dikatakan, ya, aziyatul mu'minina wal mu'minat hiya aidan bil af'al wal aqwal qabihah. Coba perhatikan di situ. Menyakiti, ya, ini mohon maaf ini tidak diartikan di situ, enggak ada. Jadi artiin kita aja yang artiin. Ya, aziyatul mu'minina wal mu'minat, menyakiti orang mukmin laki-laki maupun perempuan yang disebutkan di dalam walladzina yu'zunal mu'minin. Kan ini artinya ini, dan orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki perempuan. Jadi apa kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, namanya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, nama tafsirnya. Oke. Aziyatul mu'minin wal mu'minat, yang Allah maksudkan dengan menyakiti orang mukmin laki-laki perempuan sini, iya, itu juga berupa apa? Bil af'ali wal aqwalil al-qabihah. Bisa menyakitinya dengan perbuatan, misalnya menyiksanya, menamparnya, nonjoknya, mengurungnya, nembaknya, membunuhnya. Wal aqwali al-qabihah, bisa juga bentuk perkataan-perkataan yang keji yang dituduhkan kepada orang-orang mukmin itu. Bisa. Seperti apa? Kal buhtan, berbohong. Wat takzib al-fahis al-mukhtaliq, yaitu dusta, perbuatan dusta yang keji yang diada-adakan, yang dibuat-buat. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin salah satu bentuk tuduhan keji adalah apa yang dikatakan, yang diperlakukan kepada Habib Rizik tentang chatting porno.
Ya. Sekarang mah nggak susah Pak untuk mencari yang seperti itu. Bentuk kebohongan itu, ya, gampang sekarang mendapatkannya. Jadi menyakiti orang-orang mukmin itu bisa bentuknya perkataan yang qabih, ya, yang jelek, yang hina. Bisa juga bentuknya ya perbuatan sekalian, ya. Jadi sebagai mukmin siap-siap untuk menghadapi kondisi yang seperti itu. Walaupun kita berdoa wal-iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita, itu doa kita. Tapi ingat ashabul ukhdud. Apa itu ashabul ukhdud? Ingat kita kisahnya. Orang yang digali lubang besar, siapkan kayu bakarnya, dihidupkan apinya, api yang begitu besar. Lalu yang beriman disuruh murtad satu persatu. Jika tidak mau, dimasukkan ke dalam ukhdud, ke dalam lubang itu. Baca surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj. Ya. Allah sebutkan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka orang-orang kafir itu tidak akan melakukan pembunuhan, pembakaran secara hidup-hidup kepada orang-orang ini kecuali illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha agung dan maha terpuji. Lantaran beriman Pak, kalau kafir gak akan seperti itu. Andai kata mau murtad gak akan seperti itu. Tapi karena tidak mau bertahan istiqomah di atas prinsip iman itu, siksaannya apa? Dibakar hidup-hidup. Terlepas pro kontra kita tentang pendapat beliau Ustadz Sayyid Qutb sebelum meregang nyawa di tiang gantungan, ya, dia Bapak bisa baca di dalam tafsir Fidulil Quran dan kitab-kitab lain bercerita tentang Sayyid Qutb. Itu ada seorang, katakanlah ulama pro Gamal Abdel Nasir, pro rejim, ulama yang pro rejim. Maaf, bukan sekarang, tapi di zaman Gamal Abdel Nasir. Ini jangan, di zaman rejim Gamal Abdel Nasir, di saat Sayyid Qutb akan menjelang digantung di tiang gantungan, ada seorang alim ulama diutus kepada dia, ulama pro rejim. Dia mengusulkan pada Sayyid Qutb, ya udahlah, minta maaf saja. Kalau kamu meminta maaf, mengakui kesalahanmu, maka amnesti, ampunan akan diberikan oleh sang presiden. Apa reaksi Sayyid Qutb? Sayyid Qutb meludahi wajahnya, begituin. Lebih baik saya mati daripada saya mengakui, meminta maaf keadaan seperti ini. Gitu Pak. Kamu hiduplah dengan kemegahan kamu, kalau bahasa kitanya, sebagai penjilat. Andai kata Sayyid Qutb mau meminta maaf, ya, tentu dia tidak akan meregang nyawa di tiang gantungan itu. Tetapi itu prinsip iman yang memang tidak bisa dibayar, dibeli dengan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena iman itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi kepada orang-orang yang beriman, yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 30, 31 dan seterusnya. Di situ dibutuhkan keistiqomahan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kita lanjutkan setelah azan. Makna penafsiran dari orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin. Kata Al-Qurtubi, menyakiti bisa bentuk perbuatan yang diperlakukan kepada orang-orang mukmin, bisa juga berbentuk perkataan-perkataan yang jelek, yang jahat. Hadirin, tadi saya katakan bahwa di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 30, 31 dan seterusnya, bahkan sampai 36, itu disebutkan bahwa ketika seseorang itu mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah,
Lalu sumastaqamu, kemudian dia istiqomah di situ. Ini menunjukkan bahwa iman itu membutuhkan istiqomah. Sebab ketika seseorang mengatakan Tuhanku Allah, dia berhadapi dengan konsekuensi. Di sana ada perintah, di situ juga ada larangan. Dalam mengaplikasikan perintah dan larangan itu, artinya mengerjakan perintah, menghindari larangan itu berhadapan dengan cobaan. Ada cobaan itu yang datang dari dalam, hawa nafsu, syahwat. Tapi juga bisa cobaan yang datang dari luar. Yang dibicarakan ayat ini adalah cobaan yang datang dari luar. Kepada orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ketaatan, siap-siaplah kita menerima perbuatan, perkataan yang jelek ditujukan kepada kita. Mohon maaf, sekedar mengingatkan kembali, sebab perbuatan-perbuatan yang keji itu harus kita ingat terus, ya, supaya kita tidak mudah lupa kepada kejahatan mereka kepada Islam ini. Misalnya salah seorang profesor doktor mengatakan, mengomentari sinis tentang jenggot. Ini profesor doktor yang satu ini tentang jenggot. Ada lagi profesor doktor yang satu lagi berbicara di komunitas tertentu. Anehnya dia bercerita tentang ponakan dia. Sudah dapat belum videonya? Ya, ponakan dia yang sudah bekerja, katakanlah udah mapan, kemudian dia nggak mau memakai dasi. Kata dia, keponakan saya. Saya tanya kenapa? Ternyata tasabuh, menyerupai orang kafir. Beberapa bulan kemudian berubah lagi, kata dia, celananya udah jingkrang. Nah, ini contoh yang salah paham. Ciri munafik i'tiqadinya, tahu enggak? Munafik itu ada dua, ada munafik i'tiqad, keyakinan yang munafik, ada yang amal, perbuatan. Yang masyhur munafik di kalangan kita itu adalah munafik amali. Bicara bohong, janji ingkar janji, itu munafik tuh. Mengemban amanah, ditilep tuh amanah, itu munafik. Tapi itu sebenarnya enggak terlalu rusak itu. Dosa iya, yang paling rusak itu munafik i'tiqad. Apa itu kata para ulama? Pertama, takdzibur rasul wa takdzibu bima jaa bihi rasul. Pertama, mendustakan Rasulullah atau mendustakan sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Munafik itu, walaupun dia mengaku umat Muhammad. Yang kedua, istihza bi Rasulillah atau bima jaa bihi rasul, atau bima jaa bihi rasul, ya. Berolok-olok merendahkan Rasulullah atau merendahkan sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasul. Munafik i'tiqad, enggak diragukan itu. Itu memperolok-olok. Sekarang bukan yang perbuatan, bukan perkataan, tapi melalui tulisan, itu melalui gadget. Gitu. Disebarkan fitnah yang luar biasa. Perlunya kita istiqomah. Karena setiap orang mukmin kepada Allah, mengakui Allah sebagai Rabbnya, dia harus siap dengan cobaan. Dan seharusnya kita berani. Kenapa? Kepada orang seperti itulah malaikat Allah turunkan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya, enggak usah takut, kata malaikat, enggak usah khawatir. Justru bergembiralah. Kenapa? Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya fil akhirah. Karena kami yang membackup kamu, kami yang lindungi kamu, baik di dunia maupun di akhirat. Jaminan, Pak, Allah yang jamin. Ya. Orang yang terjun sebagai pemain itu ada asuransinya, Pak. Pemain sepak bola itu ada asuransinya ya? Ada. Resiko dia bisa patah, tapi dia juga punya kans untuk memegang, mengangkat piala sebagai pemain. Ya, andai kata dia cedera, ada asuransi, ada bantuan dan perhatian, Pak. Tapi sebagai penonton, apa? Hah? Resiko penonton ada nggak? Resiko jadi penonton ada nggak? Banyak. Tawuran, ya, kecopetan sebagai penonton. Kan untuk menang, membawa supremasi kebahagiaan ada nggak sebagai penonton? Enggak berhak untuk memegang piala. Kalau patah-patah berantem dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Makanya nggak usah jadi penonton, Pak. Mendingan jadi pemain. Gitu. Dikit lagi.
Ancaman Allah kepada pelaku namimah adalah la yadkhulul jannah an-namam. Pelaku namimah tidak akan masuk surga. Kemudian di dalam hadis lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW marra biqabrain yu'adzaban. Rasul melewati 2 kubur. Sebenarnya banyak kubur yang Rasul lewati, tapi ada 2 kubur yang Allah beritahu kepada beliau. Yu'adzaban. Penghuni kedua kubur ini disiksa, lagi disiksa. Rasul bersabda, innahuma la yu'adzaban. Ini sekarang kubur yang ini 1, 2 ini lagi disiksa hari ini. Lalu wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka disiksa bukan karena dosa besar, karena bukan melakukan dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiruna bil baul. Yang satu ini kencing tidak berlindung. Tapi ada lagi makna bukan la yastatir, tapi itu artinya tidak cebok. Hadis lain bukan dia tidak cebok, habis kencing tidak cebok. Azab kubur. Yang satu lagi fakana yamsi bin namimah. Yang satu lagi kesana kesini menyebarkan namimah. Summa akhadha jaridatan ratbah, kemudian beliau mengambil ranting yang basah, diambil ranting dipatahkan, lalu beliau menanamkan kepada 2 kubur ini, dan beliau ditanya oleh sahabat, lima sana'ta hadza? Kenapa engkau lakukan ini ya Rasul? Kubur ini diambil ranting kayu, taruh di situ, yang satu lagi ambil ranting kayu. Kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Kata Rasul, la'allahu ayukhaffafa Allah anhu ayukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Semoga Allah ringankan azab kedua kubur ini menjelang ranting ini kering. Paham tuh? Berapa lama lah kira-kira ranting yang basah itu dipatahkan, ranting kayu dipatahkan basah, ditaruh berapa lama itu menjelang keringnya? Rasul berharap ini orang yang disiksa Allah ringankan azabnya menjelang ranting itu kering. Itu pula sebabnya sebagian di kampung Pak, di atas kuburan itu ditanam kayu. Ada kayunya, kayu apa namanya? Kamboja. Ada lagi kayu yang bisa dijual itu, yang dibudidayakan itu apa tuh? Bukan jati. Satu lagi. Yalah kapan-kapan ya kita ketemu kita bertemu. Benar, itu ada kayunya. Nah, dengan harapan kayak seperti itu. Jadi selama ini kayu ini nggak mati. Nah, kalau bunga Kamboja ditanam, masya Allah itu nggak mati-mati, kemarau pun dia hidup. Nah, selama itu mungkin harapannya itu penghuni kubur tidak disiksa. Ini niru-niru Pak, niru-niru. Kalau itu kan Rasulullah dengan mukjizat dia berbicara. Kalau ini kan tidak. Ya, orang kita suka niru-niru Pak. Orang kita suka niru-niru. Sedikit lagi, 2 menit saja. Saya mau contohkan niru-niru. Di pesantren kita, di yayasan kita di Bekasi, kita kedatangan beberapa murid baru tahun ini untuk mondok bersama kita. 2 diantaranya dari NTB, ya NTT, dari NTT, masih kecil-kecil, masuk SMP. Kita perhatikan, itu kalau dia sholat bersama kita, ya itu salam kiri, salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tangannya dipoleskan ke apa? Ke lantai sedikit, ke lantai, kemudian diusapkan ke sini, gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Wah, gitu. Anak kecil Pak, kedua-duanya seperti itu. Dari NTT, saya sebutkan saja provinsinya, kabupaten kotanya nggak usah. Dari mana tuh ceritanya? Itu niru Pak, niru dari orang tua-tua dulu. Bapak tahu sejarahnya dari mana itu? Konon. Jadi dalilnya pakai konon. Kononnya dulu Nabi Ayub itu kan nabi yang paling berat siksaan, cobaannya, sampai kepalanya berulat. Lalu ketika beliau beribadah, di saat sujud itu ulatnya jatuh. Kemudian setelah salam ambil lagi ulatnya ditaruh kepala. Konyol betul seorang nabi kelihatannya. Nah, itu yang ditiru oleh kita. Jadi salam kanan ambil. Salah satu contoh meniru. Ada lagi yang Allahu Akbar, tangannya di sebelah sini. Itu niru apa tuh? Ayo, pasti tahu tuh. Pedang. Pedangnya nggak ada. Banyak yang ditiru. Kalau yang ditiru itu ada sunnahnya, alhamdulillah. Ini kan tidak. Ya udahlah, kita lanjutkan terakhir. Akhlak ketika mendapat namimah. Kalau kita mendapat cobaan, diadu domba oleh orang, ini yang kita lakukan.
Pertama, tidak menganggap benar apa yang diadukan orang tersebut, ya, karena perbuatan itu adalah perbuatan fasik. Oke. Yang kedua, mencegah pelakunya dengan cara menasihatinya, ya, nasihati dia kalau itu tidak baik. Yang ketiga, membencinya karena Allah, karena pelaku namimah itu dibenci oleh Allah. Karena kalau dia bertobat, kita hentikan kebencian kita kepadanya. Kita benci kepada si A selama dia berbuatnya namimah, jelek, dan dia dibenci oleh Allah. Karena itu kita benci kepadanya. Tapi kalau dia bertobat, dia berhenti, maka kita tidak membencinya lagi. Kemudian yang keempat, jangan sampai aduan tersebut membuat kita memata-matai orang orang tersebut, ya. Jadi nggak boleh. Jadi memancing kita, namanya itu menghadapi dosa dengan cara berbuat dosa. Quran mengatakan wala hadis mengatakan wala tajassasu. Tidak boleh memata-matai orang. Tentu tidak cocok kajian ini untuk para intelijen. Ya, intel kan kerjanya ya memata-matain orang. Kemudian jangan membalas namimah dengan melakukan namimah pula. Ini kira-kira bentuknya yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari dosa. Mudah-mudahan kalaupun ada nauzubillah min dzalik, kita terhindar dari namimah. Kalaupun pada saat kita jadi korban namimah, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahan kita. Toh dosa kita banyak, sementara kebaikan kita sedikit. Itu dulu ikhwatul kiram, jemaah yang berbahagia, yang dapat saya sampaikan. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga rahmat Allah, berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.